Itu kalau ngasih tahu apa? Apa salah? Apa salah naruh itu kan? Allah. Itu. Dadah, semangat. Apa mau tekan apa, Pak? Tekan apa? Apa sih aku lali? Apa? Kelas ya, acara Anjir gini ini orang masih. Cara telur rungkingan.
Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya aku harap suaraku ini baik-baik aja dan aku belum bisa untuk apa on cam karena sinyalnya lagi kurang bagus. Nah, sebelum kita masuk pada praktikum pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi pada pagi hari ini atau klaster 2 terakhir kita akan belajar mengenai analisis time series dan algoritma Land-Train-R. Next. Oke, jadi apa itu analisis time series? Biasanya kalau kalian dengar time series itu eh, untuk data penginderaan jauh itu kayak untuk memantau atau menganalisis data yang berurutan atau berkelanjutan. Ada interval interval waktu yang sudah ditetapkan kayak gitu ya. Jadi biasanya metode ini tuh digunakan untuk mendeteksi perubahan gradual atau mendadak yang diharapkan bisa akurat pakai pendekatan waktu yang berbeda kayak gitu. Misalnya kayak di gambar ini dari 95 sampai 2019. Next. Nah, untuk metode time series sendiri itu ada beberapa analisisnya. Yang pertama kayak dekomposisi time series. Nah, dekomposisi ini dia tuh memisahkan data time series jadi beberapa komponen utama, kayak tren, musiman, siklus, dan lain-lain. Contohnya, kalau misal data suhu tahunan itu ada tren pemanasan global kayak suhunya naik, atau pola musiman tuh kayak pola musim hujan, kemarau yang ada polanya kayak gitu. Sedangkan untuk forecasting atau peramalan dia tuh memprediksi nilai di masa depan pakai pola data yang sudah dianalisis secara historis. Kalau kalian nanti di SIG itu ada plugin Mollusque, nanti bisa itu diperhatikan waktu SIGKL itu untuk memprediksi perubahan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola sebelumnya kayak gitu ya. Nah, terus juga ada analisis tren. Kalau analisis tren ini dia melihat arah perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini ya. Contohnya ya, misal kerapatan vegetasi dari tahun ke tahun semakin rapat atau ada degradasi di situ, kayak gitu. Terus ada deteksi anomali. Kalau deteksi anomali itu tujuannya ya, yang cari pencilan atau outlier yang terjadi. Misal kerapatan vegetasi itu dalam 1 tahun ada indikasi kebakaran, pasti di sana ada nilai yang tiba-tiba turun drastis atau hilang kayak gitu. Contohnya ada anomali. Nah, terus ada analisis periodisitas. Kalau analisis ini tuh berdasarkan siklus atau pola berulang dalam data. Misal vegetasi hijau tuh selalu tinggi di musim penghujan kayak gitu atau awal tahun. Nah, terus di akhir tahun nanti dia udah nggak hijau di citra kayak gitu ya misal kalau periodisitas. Terus ada uji stasioneritas. Stasioneritas itu melihat kestabilannya. Apakah bervariasi atau tetap stabil dari waktu ke waktu gitu. Terus ada juga model ARIMA itu metode statistik ya, model statistik yang biasanya itu digunakan untuk menggambarkan atau memprediksi data time series kayak gitu. Oke, next. Nah, terus time series ini kalau di GEE itu ada banyak algoritmanya, ada banyak package-nya juga. Dari 1 sampai 9 itu banyak bisa kalian
coba atau explore sendiri-sendiri. Misal ada kayak Savitsky apa itu seasonal, terus principal trend analysis, change detection yang biasanya kalian dengar. Kalau Pak WW bilang biasanya yang change detection ini sih. Kayak gitu. Jadi kalian bisa explore atau coba-coba di GE itu sebenarnya banyak untuk misal mau deteksi perubahan tutupan lahan pakai algoritma apa. Nah, kayak gitu bisa jadi judul penelitian kalian. Next. Nah, kemudian kita masuk ke LT atau Land Trend Air ya. Nah, Land Trend Air ini adalah metode untuk mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu pakai data citra Landsat. Data citra Landsat yang dengan cara membagi data itu jadi segmen-segmen perubahan. Seperti itu. Next. Nah, LTGE atau Land Trend Ad ini merupakan metode analisis time series yang udah aku jelasin tadi. Dia tuh bisa mencari atau bisa kita lakukan analisis kapan terjadi perubahannya, terus seberapa besar perubahan itu. Nah, terus karena LTE ini pakai platform GEE, jadi itu bisa lebih sederhana. Kayak langkah-langkah pemrosesannya tuh nggak usah kayak gitu. Karena kita fokusnya ke segmentasi temporalnya. Lanjut. Nah, terus ini ada UI sama API. Jadi UI itu user interface. Kalau kalian lihat, itu kan ada user interface sama application apa ya? Ya itulah pokoknya interface, programming interface. Nah, itu ada full guidelines. Jadi kalian bisa lihat di YouTube guidelines LTG itu. Nah, kalau UI itu biasanya untuk kita tahu parameter yang sesuai itu kayak gimana. Kalau kalian lihat itu, kalau kalian klik GitHub-nya, nanti kalian bisa akses isinya. Kalau UI itu dia tinggal pilih parameter kayak gitulah. Dia lebih fleksibel. Kalau API kalian mulai coding lagi dari awal kayak gitu. Biasanya UI itu cuma buat eksplorasi awal. Kalau API itu ya digunakan untuk analisis secara kompleks kayak input, terus menjadikan algoritma dan lain-lain kayak gitu. Next. Oke, kita langsung praktik LT. Nah, ini ada uji validasi. Jadi, metode validasi itu nanti akan digunakan apakah algoritma lantern R yang udah berhasil kalian bikin itu valid karena tetap harus diuji validasi ya. Nah, biasanya itu pakai kerangka kerja segmentasi vertex spektral temporal yang sama kayak gitu. Nanti bisa dilihat trajektorinya. Next. Ya, ini grafik trajektorinya nanti outputnya kurang lebih kayak gini juga. Next. Ya, jadi kalau dibuat time series itu kalian bisa melihat seberapa besar kapan perubahan terjadi dan seberapa besar perubahan yang terjadi. Itu ada gain sama loss. Next. Nah, terus kita masuk ke hasil praktikum. Yang pertama kalian harus copy script G-nya. Ini kayaknya langsung share link aja. Jadi kalian copy aja linknya yang gain sama loss. Terus kemudian alasan milih. Nanti akan dijelaskan waktu praktik. Nah, terus itu sampai citra forest loss sama forest gain yang hasil ekspor, terus kemudian grafik luas wilayah yang berkurang, sama grafik hubungan apapun yang memberikan tambahan informasinya. Kayak gitu. Next. Oh ya, aku mau sedikit nambahin tentang uji validasi. Karena time series ini kan kita ngukur atau melihat lah ya perubahan tutupan lahan dari rentang waktu yang sangat panjang. Jadi kita harus ngeuji validasinya dan kita harus punya cerita nih. Kayak di lokasi itu terjadi peristiwa apa aja dari rentang waktu segini, 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 segini. Jadi nanti
cerita tersebut nanti kita bandingkan dengan hasil pengolahan time series yang kita punya. Apakah memang benar dari model yang sudah kita buat itu ada distorsi atau gangguan selama rentang waktu tertentu. Nah, untuk uji validasi kita biasanya gunakan TimeSync. Ini teman-teman bisa akses di GitHub. eh, karena kita belajarnya Google Earth Engine biasanya juga pakai bahasa JavaScript, cuman untuk TimeSync sendiri ini kalau nggak salah dia pakai Python, jadi teman-teman bisa ulik dan belajar sendiri untuk proses uji validasinya. Lalu di sini ada grafik trajektori, ini ada abrupt disturbance itu kayak gangguan yang tiba-tiba terjadi atau secara mendadak. Jadi dia ada kayak pengurangan eh, luasan hutan atau jumlah hutan, terus dia naik lagi, terus ada gradual, jadi per tahun itu dia mengalami perubahan yang signifikan, terus menaik, ya pokoknya signifikan lah. Terus ada multiple disturbance atau gangguan yang terjadi dalam skala yang banyak. Nah, semua trajektori ini memiliki pola yang sama, sehingga kalau misalnya teman-teman mengolah dan membuat model, menemukan data yang seperti ini, teman-teman bisa langsung mendapati kalau oh ini ternyata gradual disturbance atau ada gangguan yang secara tiba-tiba kayak gitu. Dan ini polanya kebanyakan sama. Begitu juga dengan perubahannya. Misal teman-teman eh, menganalisis di mangrove, perubahan mangrove ke air itu polanya seperti ini. Terus mangrove ke vegetasi hutan itu seperti ini. Dan itu polanya rata-rata sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca studi literatur untuk mencari ini perubahannya seperti apa. Bisa seperti itu. Oke, mungkin itu tambahan dari aku. Bisa dilanjutkan oleh Nuha. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke post-test cluster 2? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kalian siap-siap dulu em, mau post-test. Nanti linknya aku bakal kirim di chat. Kalau chat kemungkinan 922 lah tak kirim. Nanti kalian kerjakan dan langsung kirim di form tersebut. Seperti itu. Ikuti instruksi karena instruksinya sudah sangat jelas. Em, waktunya sebentar. Waktunya 10 menit. Jadi, oke, aku kirim sekarang. 932 dikumpulkan ya. Terima kasih.
Oke, waktu buat post test udah habis ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Oke, teman-teman, untuk prakteknya di sini kita akan menggunakan hasil codingan dari IMAP R-Lab atau yang ngebuat algoritma LangRender ini. Jadi teman-teman bisa buka PPT yang ada di G Drive, terus masuk ke link ini. Nah, kalian scroll ke bawah, ini ada bagian reader sama writer. Kalian cari yang IMAP R Lab Public. Terus di sini ini udah ada banyak hasil codingannya, tinggal kita pakai karena ini sistemnya open source ya, jadi publik juga bisa pakai untuk melaksanakan analisis time series. Nah, kita akan mencoba UI sama API dulu. Untuk UI, ini di bagian UI application, terus LangRain R, ada banyak pilihannya. Tinggal nanti teman-teman ulik sendiri ini peruntukannya untuk apa dan disesuaikan sama penggunaan teman-teman untuk penelitian di masa yang akan datang. Misal teman-teman akan melaksanakan penelitian terkait analisis perubahan tutupan lahan secara time series. Cuman untuk praktikum pada hari ini kita akan menggunakan pixel time series plotter dan change mapper untuk UI-nya. Teman-teman tinggal pencet aja. Di sini langsung kita run. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ini adalah UI atau user interface yang memudahkan pengguna untuk melaksanakan proses pengolahan data. Jadi kita nggak perlu coding-coding lagi. Jadi tinggal klik-klik, sesuaikan parameter, dan hasilnya sudah jadi nanti. Ini bedanya sama API karena di sini tidak basisnya bukan coding, jadi kita harus geser-geser, nggak bisa pakai map at layer. Kita sesuaikan dengan AOI yang ada, ya ini di warna gamma ya. Jadi harus manual. Nah, karena ini adalah alat untuk menganalisis time apa deteksi perubahan tutupan lahan secara time series, maka dari itu kita tentunya perlu cerita atau konteks mengapa kita perlu melaksanakan eh, deteksi perubahan tutupan lahan ini. Nah, karena ini konteksnya warna gamma, dan di warna gamma itu kan dulunya batu bertanah ya, dan dilakukan proses rehabilitasi sehingga pada saat ini menjadi hutan alam yang strukturnya itu cukup kompleks. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih sejarah dari warna gamma itu sendiri, itu seperti apa. Kita search, di mana ya? Hmm, hmm, hmm. Nggak, kita cari dulu.
Oke, nanti teman-teman bisa kulik-kulik lagi di webnya FKT, tapi setauku Wanagama itu dari tahun 1984 apa ya? Kayaknya itu udah mulai dilakukan proses rehabilitasi dan di 1865 kayaknya itu udah mulai ada pengembangan spesies unggul. Tapi coba sebentar aku cari dulu ya. Wait. Nah, ini bukan 18 ya, tapi ternyata 1964 itu udah dilakukan proses percobaan rehabilitasi oleh Profesor Umi Hanii sampai dengan 1989, terus dilanjut dari tahun 1990 sampai 2014, dia ini udah dikembangkan pemulihan jenis-jenis komersil. Lalu pada tahun 2014 sampai 2020 itu dilakukan pengembangan Wanagama sebagai Science Eco Eduforest. Jadi untuk proses rehabilitasinya itu kemungkinan besar terjadi dari tahun 1964 sampai 2014. Seperti itu. Cuman di sini aku mau ngambil rentang waktu di kita anggap aja ambil di 1964 sampai 1989 ya. Oke. Nah, untuk praktikumnya teman-teman bisa milih mau ngecek yang ini, mau ngecek yang ini, atau mau ngambil di rentang perantara 1989 sampai ke yang 2014. Atau kalau nggak mau sampai dari 1964 sampai 2014 itu juga bisa. Itu tergantung teman-teman nanti mau milih tahunnya, start date, end date-nya itu seperti apa itu terserah, nanti tinggal disesuaikan aja di parameternya. Kayak gitu. Cuman di sini aku mau pakai 1964 sampai 1989. Nah, ini 1964. Oke, ternyata nggak bisa ya. Cuman sampai 1984. Mungkin karena ini terbatas di citra satelitnya. Karena basisnya ini pakai Landsat. Jadi kita pakai 1989 aja. Ops. Wait. 1989 ke 2014. Nah, ya udah. Untuk start date and date-nya kita buat dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi 10101 sampai dengan 31 Monty ya. 1231. Enggak 30 deh. Oke. Lalu ini ada beberapa pilihan indeks spektral yang teman-teman ingin bisa gunakan. Ada NBR, NDVI, dan lain-lain. Cuman hanya terbatas dengan indeks spektral yang ini aja. Karena kalau mau pakai indeks lain mungkin harus ngubah codingannya. Dia harus coba sendiri. Kalau teman-teman bingung ini ada TCB, TCG, dan lain-lain, teman-teman bisa cek di modul. Ini ada bagian mana ya?
Ya, ini spectral index. Nah, di sini udah ada panduannya masing-masing, dia itu apa, dan mungkin untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa searching sendiri masing-masing indeks spektral yang ini itu apa gitu. Ini dibuat langsung oleh tim pengembang Oregon State University yang memang mengembangkan algoritma Land-Trend-R ini sendiri. Uh, karena ini Wanagama, aku ingin pakai NDVI dan NPR karena kalau nggak salah juga Wanagama pernah kejadian kebakaran. Jadi kita coba lihat perubahannya dari indeks NPR dan NDVI. Define pixel koordinat ini opsional, jadi kalian menentukan titik sampelnya itu berdasarkan koordinat, karena kita nggak bisa pakai poligon di sini. Nah, selanjutnya ini ada parameter yang penting ya dalam penentuan, dalam memodelkan perubahan tutupan lahan secara time series ini. Ini ada max segmentation. Nah, teman-teman untuk penjelasan lengkap dari masing-masing parameter ini bisa teman-teman lihat di modul. Ini sudah ada linknya semua. Nah, ini ada parameter lengkapnya. Secara singkat, dia itu dijelaskan sebagai ini. Max segmentation itu maximum number, bla 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 bla. Teman-teman bisa baca sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan penjelasan singkatnya oleh website tadi, ini juga ada yang lebih rinci dan tentunya lebih panjang. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, cuman di sini max segmentation itu dipakai untuk membuat segmentasi dengan tujuan untuk memodelkan perubahan spektral. Nah, max segmentation ini disesuaikan dengan vertex count overshoot. Defaultnya 3 dan direkomendasikan tetap nilainya 3 dan tidak berubah. Jadi max segmentation ini dia ditentukan dari jumlah tahun pengamatan secara total itu dibagi sepertiga. Sepertiga itu dari vertex count overshoot. Jadi misal 2014 dikurangi 1989 berarti itu kan ada 25 tahun gitu. Berarti kita genepin dulu ya. Nah, biar pas 30, 1984 sampai 2014. Terus di sepertiga dari 30 adalah 10. Jadi, max segmentation-nya itu tidak boleh lebih dari sepertiga tahun total pengamatan, teman-teman. Jadi misal nanti teman-teman pakai tahun pengamatannya cuma 10 tahun, berarti nanti sepertiga dari 10 tahun, ya mungkin 3 atau 4. Tapi mungkin karena hasilnya 3,333, ambil aja di 3. Kayak gitu. Nah, lanjut untuk spike threshold, ini itu dia digunakan untuk menentukan ambang batas untuk menghapus noise atau lonjakan perubahan, sorry, menghapus nilai ekstrim yang mempengaruhi fitting model. Ini kita rentang nilainya itu 0,9 sampai 7. Ya, koreksi kalau salah. Cuman di sini kita pakai default aja. Jadi semakin, kalau nggak salah ya, semakin besar nilainya, dia itu semakin, apa ya, kayak semakin tinggi nilai ambang batasnya. Jadi noise yang disaring itu banyak atau kebalik gitu. Sorry, aku kurang ingat pasti. Cuman konsepnya seperti itu. Terus prevent 1 year recovery-nya ini dia itu akan mengeksklud tahun recovery kalau misalnya cuman terjadi selama 1 tahun gitu. Jadi misal 1 tahun nih ada hasil suksesi penambahan nilai hutan. Nah, itu di-exclude karena mungkin sistem membaca kalau itu cuman kesalahan data atau pengolahan. Jadi makanya di-exclude. Kalau di-exclude ini kita pakai true
Kalau nggak di-exclude, kita ganti ke false. Nah, karena kita ingin melihat data perubahan recovery secara keseluruhan, meskipun itu cuma dalam rentang waktu 1 tahun, kita false aja biar dia ini dimasukkan ke dalam model yang nanti kita buat. Kayak gitu. Terus untuk recovery threshold, dia ini untuk mencegah kendala pemulihan yang tidak realistis. Nah, itu dia punya rentang nilai 1 sampai nilai yang lebih rendah, mendekati 0 kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya nilainya 1, teman-teman buat 1 untuk recovery threshold-nya ini, jadi dia itu menonaktifkan ambang batas pemulihan vegetasinya. Jadi, kayaknya nggak kelihatan deh kalau misalnya dimatiin. Jadi, ya seperti itu. Kalau misalnya dikecilin nilainya, itu menunjukkan pemulihan yang sepenuhnya dalam waktu yang lebih cepat. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu untuk nilai p-value threshold, dia ini mengidentifikasi kecocokan. Jadi kalau misalnya ada trajektori yang menangkap pola bukan perubahan, sebenarnya dia tidak berubah ya di tahun itu, tapi kok tiba-tiba berubah di modelnya. Nah, itu ada indikasi kalau bahwasanya parameter kalian ini ada hal yang salah. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan studi literatur yang ada untuk kondisi hutan alam seperti apa. Kalau menggunakan land render, parameternya pakai apa, hutan tanaman seperti apa. Karena semuanya itu bakalan berbeda gitu. Tapi di sini kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan menaikkan nilai p-value threshold. Kalau misalnya memang itu terjadi kesalahan oleh modelnya, dan bukan kesalahan parameter ya, itu kita bisa naikkan nilai p-value threshold-nya ke nilai 0,1 gitu. Terus untuk base model proportion itu untuk memungkinkan model yang lebih rumit. Jadi model ini akan ya memodelkan model yang lebih rumit. Misal di nilainya diturunkan, berarti nanti model akan memodelkan secara lebih sederhana. Mungkin lebih ke ya gampangnya renderingnya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Terus untuk minimal observation need itu kita default aja karena memang untuk minimal data observasi yang digunakan itu 6 tahun untuk time series. Itu. Jadi kita buat default aja. Lalu kalau sudah teman-teman atur parameternya, kita tinggal submit. Oke, ini memang agak lama ya. Atau enggak laptopku yang kurang kuat nih. Nah, ini nggak tahu di mana. Nyasar ke Amerika kayaknya. Ya, nyasar ke Amerika. Nah, misal, oh ya, karena ini UI-nya ini basisnya pixel, jadi dia cuma bisa mengidentifikasi pixel di area tersebut. Tujuannya, kita ingin mengecek dulu model sebelum masuk ke API, apakah di lokasi ini memang ada cerita perubahan tutupan lahan dari rentang waktu yang sangat lama gitu. Makanya kita pakai ya halaman tidak merespon karena terlalu berat. Gitu. Kita, nah ini udah masih loading. Jadi kita melihat dulu nih model kita atau lokasi kita itu apakah ada cerita perubahan tutupan lahan di rentang waktu yang cukup lama. Jadi sebelum masuk ke API kita bisa cek dulu di sini. Nah, di sini ada hasil dari 2 indeks yang tadi kita pilih dengan nilai RMS-nya masing-masing. Jadi di
grafik yang warna biru ini adalah hasil dari citra satelitnya, hasil dari Landsat, dan yang garis merah ini adalah model yang sudah disesuaikan dengan citra satelitnya. Nah, di sini memang ada banyak perubahan ya, gangguan dari tahun ke tahun, ada lonjakan peningkatan vegetasi, naik turun gitu. Jadi mungkin di bagian sini itu terjadi kebakaran. Nah, ini perlu divalidasi dengan data historis dari Wanakama itu sendiri. Jadi, selain model, kalian juga perlu cerita dari masing-masing tahun ini memang terjadi seperti apa. Entah itu rehabilitasi dilakukan di tahun berapa, terus di tiap tahun itu terjadi disturbance-nya apa aja, mungkin pembalakan, mungkin kebakaran. Jadi, kalian harus tahu itu. Lalu untuk NDVI-nya sama seperti NPR, cuman di sini dia ada penurunan dan dia ada peningkatan vegetasi yang nilainya stagnan ya. Ya, mungkin ada peningkatan tapi sedikit ini. Ada grafiknya naik ke atas. Seperti itu teman-teman untuk UI. Terus di sini aku juga mau nunjukin UI satu lagi ya, ini change mapper. Teman-teman tinggal pilih change mapper dan tinggal run untuk masuk ke menu UI-nya. Nah, ini sama kita buat 2014 01 01 12 30. Terus kita geser ke EOI kita di Wanakama. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya ya. Ada define bedanya di sini ada mask elemen, kita mau ngemasking awan, bayangan, water atau salju, tinggal teman-teman sesuaikan. Cuman di sini kita biarkan itu semua. Terus di sini ada buffer run point. Jadi karena ini basisnya pixel, dia satu pixel ini akan dibuat buffer sejauh 50 km ke sekitarnya. Gitu. Jadi dia yaitu dibuat buffer lah sejauh 50 km. Ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Tergantung teman-teman mau menelitinya seberapa jauh. Nah, di sini ada parameternya. Teman-teman mau melihat apa? Ada gain, ada loss. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih loss, nanti yang ditampilkan cuman kehilangan vegetasinya aja. Tuh. Sejauh 50 km buffer tadi. Kalau misalnya gain berarti proses suksesi atau rehabilitasinya itu yang dilihat. Lalu di sini ada sortnya, dia greatest. Jadi kayak kita mau melihat penambahan atau pengurangan vegetasi yang nilainya itu paling besar. Teman-teman bisa pilih yang lain, paling sedikit, paling baru di tahun tersebut ya mungkin. Terus ada yang paling lama, paling cepat, dan paling lambat. Cuman di sini kita pakai yang greatest untuk loss dan gain-nya. Ini tinggal disesuaikan, tinggal centang untuk menyalakan filternya. Terus untuk magnitude ini, dia mendeteksi besaran dampak perubahan. Nah, ini ada operation-nya. Jadi, kalau misalnya dia mendeteksi ada magnitude lebih dari 100, berarti dia akan memodelkan itu. Tapi kalau sekurangnya 100, dia nggak akan dimasukin ke model. Kalau filter duration ini aku kurang paham ya. Aku ya kurang paham juga. Tapi ini mencakup durasinya. Aku kurang ngerti durasinya itu durasi apa yang dimaksud. Lalu untuk filter predicted value, ini nilai awal spektral yang mau didefinisikan itu berapa. Jadi kalau misalnya 400, ya berarti nanti nilai spektralnya yang diambil lebih dari 400. Kurangnya itu dia tidak akan dimasukkan. Kalau MMU, ini minimum mapping unit. Jadi misalnya teman-teman
buat 11, berarti 11 pixel di citra itu mewakili 1 hektar di lapangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian pixel base, benar-benar secara pixel, jadi ini tinggal diatur aja filter MMI-nya. Cuman di sini mungkin kita nggak perlu pakai ya. Eh, Nah, untuk parameternya kita sesuaikan seperti tadi, atau mungkin teman-teman ada literatur-literatur terkait jenis-jenis hutan dan parameternya di Trend Air itu bisa dipakai dan itu bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Ya, tinggal kalau udah disesuaikan semua kurang lebih sama, ini tinggal, oh ya, ini waktunya max segmentation 10 karena kita 30 tahun pengamatan. Ini filternya, kalau misalnya teman-teman mau mengaplikasikan filternya, tinggal di checklist aja biar dia itu nyala. Tinggal di submit dan ya loading. Oke, kita geser lagi ke dimatiin dulu. Ya, enggak. Oke, kita select di Wanagama. Bentar ya, kita tungguin dulu untuk hasilnya seperti apa. Wow, lag. Ya, seharusnya di sini ada kayak kotak besar. Dia berisikan pixel-pixel warna-warni yang menandakan di pixel tersebut itu terjadi penambahan penambahan vegetasi dengan yang terbesar gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, cuman karena di sini internetku lemot, mungkin kita bisa pindah ke API. Nah, nanti jangan lupa di access ya teman-teman untuk masing-masing ininya, yang change map sama pixel base-nya. Lanjut ke API. Di sini teman-teman bisa menggunakan eh, script yang sudah ditulis di modul. Ini kalau kalian kopas semua, sebenarnya udah bisa membuat eh, analisis perubahan tutupan lahan secara time series menggunakan Lantern Air. Kayak gini. Ini tinggal kopas saja bisa. Cuman untuk IMAP R-nya ini sudah menyediakan scripting. Nah, ini muncul dia, guys. Akhirnya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Dia ada warna biru itu apa, warna itu apa, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa ulik di rumah, di rumah ya, atau mungkin di kos. Kalian bisa lihat year of detection-nya itu tahun berapa aja, magnitude-nya itu sebesar apa, terus durasinya itu berapa lama. Cuman di sini wifi ku lemot. Kita lanjutkan ke API. Yang tadi itu jangan lupa di screenshot ya. Sama yang time series plotter tadi.
aku nggak nunjukin karena ya maaf terkendala di jaringan internet. Nah, kita pindah ke UI karena UI itu user interface yang memudahkan pengguna untuk melaksanakan pemodelan data. Cuman di sini API itu apa ya tadi itu? Ya, program interface lah. Aku lupa A-nya apa. Cuman di sini kita pakai ke script terus lengthen as example terus ke time sync. Wait. Sebentar. Dia ada di mana? Sebentar, aku cekkan dulu. Oke, ternyata salah mencet ya. Tadi mencetnya time sync, makanya kok nggak ada. Nah, ini di script, lengthen air example, dan di sini ini ada dua, udah banyak sih sebenarnya. Cuman di sini kita pakai disturbance sama growth-nya untuk mendeteksi gain sama loss. Sebenarnya sama kayak yang kita pakai UI ini, change mapper untuk mendeteksi perubahannya. Karena tadi itu UI, di sini kita ganti ke API buat basisnya coding karena kita programming interface. Nah, di sini ada dua, teman-teman bisa mau ngerjakin yang mana dulu, ada yang loss atau yang growth. Dan tapi di sini aku contohnya yang loss. Nah, ini awalnya beda dari yang sebelumnya, yang UI. Kita bisa ganti UI-nya sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa input warna gamma. Kita input dulu warna gamma. Oke. Terus, nah, kalau yang tadi kan kita tinggal klik-klik aja parameternya di sebelah sini, kiri kanan. Tapi kalau API, kita seperti acara-acara sebelumnya, kita pakai basisnya voting dengan bahasa pemrograman JavaScript. Start year and year-nya itu teman-teman terserah mau pilih tahun berapa, tergantung preferensi masing-masing. Cuman di sini aku pakai 30 tahun dari 84 sampai 14. Start date-nya bulan 1 tanggal 1 dan diakhiri sampai bulan 12 tanggal 30. Oke, ini var AOI dimatikan atau dibuat komen karena kita bisa mengganti sesuai dengan preferensi kita. Lokasi penelitian kita itu di mana. Ini dinonaktifkan biar dia kedetek sebagai script. Nah, karena kita menggunakan AOI, ini harus didefinisikan dulu AOI. Cek nih, di atas kan kita batas monogama itu masih tervariasi di variabel kan sebagai table. Nah, ini diganti dulu jadi AOI biar kedetek sama scriptingnya. Nah, ini indeks, teman-teman bisa pilih pakai indeks-indeks yang tadi sesuai yang ini ya, tapi
sesuai ini cuma bisa ini. Teman-teman bebas mau pilih NDVI, NDPR, terserah. Cuman di sini aku mau lihat di indeks NDVI-nya. Untuk masking, ini juga bisa disesuaikan, cloud atau snow-nya mau dihapus, terserah. Cuman di sini aku biarkan aja, karena memang nggak ngaruh kalau snow-nya dibiarin. Nah, ini sama seperti tadi ya, dia setting parameter. Ini diganti 10 karena penelitian kita 30 tahun dan harus tidak lebih dari sepertiga total tahun pengamatan. Spike threshold-nya tadi sudah dianu, dan ini kita false-kan karena kita mau lihat perubahan yang terjadi dalam 1 tahun. Meskipun 1 tahun, sorry. Oke, overall sudah aman. Nah, ini kalian sebenarnya bisa pakai satu scripting ya untuk 2 pengolahan data yang ada nanti. Nggak usah ganti ke script satunya yang ini. Mana ya? Nah, yang ini. Teman-teman bisa tinggal ganti aja growth atau loss. Cuman biar lebih aman daripada nanti ada error modelnya. Karena ini sudah dibagi ya. Kita biarkan aja. Terus ini change parameternya tinggal disesuaikan seperti yang di atas 1984 sampai 14. Ini sesuai preferensi masing-masing, cuman kalau misalnya kalian bingung mau diisi berapa, kalian juga bisa lihat di modul itu udah ada ya. Ini ada yang parameter yang di atas tadi dan ada parameter yang untuk growth-nya. Nah, di sini dia. True. Nah, gitu. Sorry. Nah, misal kalian mau matiin salah satu parameter, itu tinggal diganti aja true-nya ini menjadi false. Kayak gitu. Ini aku sesuaiin sama yang ini, 300, 300. 300 ini kita matiin aja. Oke, selesai. Nah, kita lanjut ke input. Jadi, ini kan skripnya lumayan pendek. Itu karena dia sudah menggunakan LTGEE yang divariabelkan dari si user. Dari Emap Erlab, dia menggunakan modul Lantern.js. Ada di sini. Nah, ini teman-teman tinggal ganti kalau misalnya penggunanya apa, aku kurang tahu masing-masing ini. Cuman ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nanti tinggal di-refer aja ke modul. Cuman untuk penggunaan Lantern R sendiri, itu kita menggunakan modul Lantern R. Dan sudah divariabelkan di sini. Jadi scriptingnya nanti bukan nge-refer di apa ya ini worksheet-nya, cuman dia udah ke basis data yang sudah diolah oleh writer-nya, kayak gitu teman-teman. Terus ini index to change parameternya, terus ada proses menjalankan Lantern R-nya, dia menggunakan LTGEE untuk mengerun parameter-parameter yang ini. Terus change image, ya ini dia menggunakan 2 input, yakni LT dari proses LTGEE yang memerlukan ini, dan change param. Param itu berdasarkan ini, change param. Ini run paramnya, ya. Ya, berarti run parameter itu sebagai input di LT, dan change param itu sebagai input di change param sebagai input ini. Jadi nanti dia membutuhkan 2 variabel, yaitu LT untuk change param dan change param untuk mendapatkan perubahan
map layernya, sorry. Terus di sini ada visualization dictionary, jadi apa kayak visualisasi lah warna. Dia itu apa? Jadi warna ini merepresentasikan apa gitu. Lanjut, di sini ada display. Dia bakal menampilkan YOT ini year of date. Ya, sorry, year of detection dan magnitude of change. Sama seperti yang UI tadi, dia kan keluarnya 3 gitu loh. Cuman di sini kita mau menampilkan year of detection-nya aja karena dia ini sebenarnya sudah include satu 3 in 1 lah. Jadi year of detection, magnitude, sama satu lagi itu apa? Duration kalau nggak salah. Itu sudah termasuk dalam year of detection-nya. Nah, ini kita perlu tambahan script. Nah, di bagian sini. Tinggal di copy aja yang klik EOA-nya. Sorry. Ke sini. Dihapus. Klik EOI. Nah, oke. Kalau sudah diklik, ini kita akan ekspor data ke Google Drive. Ini sudah disediakan, cuman kita pakai scripting yang dari modul. Ini script ini bisa teman-teman aplikasikan ke data lain, semisal teman-teman ngelakuin scripting NDVI atau yang lain, dan kalian ingin datanya itu diekspor, kalian bisa pakai scripting yang tadi, cuma nanti digantinya di sini saja. Gitu, tinggal disesuaikan. Nanti dia masuk ke foldernya poin A, namanya data loss. Kalau misalnya nanti gain, nanti tinggal diganti data gain. Ini 4326 itu apa ya namanya, lupa Bu. Ya, kalian bisa ganti ke WGS 84. Nanti dia itu teridentifikasinya di EPSG berapa. Gitu. Tapi karena ini kayaknya udah sama deh, 84. Tinggal di run. Ya, ini tidak langsung nge-zoom to layer karena kita nggak masukin input map apa map center object. Kita harus geser secara manual di sini. Nah, ini memang agak berat ya dan faktor koneksi juga. Cuma nanti hasilnya kurang lebih sama kayak yang UI tadi muncul itu. Ya, kayaknya nggak bisa ditampilin deh. Nah, nanti kan kalian download nih. Kalian cek di task. Nah, ini run. Kalian run dulu. Terus disimpannya di mana. Formatnya tetap geotiff. File name-nya ini kalau misalnya nanti kalian buat yang growth, tinggal ganti ke data growth. Gitu. Jadi nanti kalian buat 2 untuk yang API. Pakai yang ini, satunya yang growth. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau udah diekspor, kita balik ke modul. Nah, ini tuh jadi input di QGIS, pengolahan data di QGIS. Nanti datanya ini ada 2, data loss dan gain. Ini data loss, nanti dia seperti ini ya hasilnya. Jadi di bagian sini band merah, nanti tinggal dicek. Band merah itu year of detection-nya, magnitude sama durasinya. Jadi di bagian sini yang ada pixelnya itu yang mengalami loss.
gitu. Nah, nanti kita akan mendapatkan citra dengan 6 band, masing-masing band punya value-nya sendiri-sendiri, band 1 YOD, magnitude, duration, freefall, terus rate, dan DSNR. Bisa dilihat di sini. Ini di option kayaknya. Pokok kalian double klik terus di settingan paling bawah itu ada nanti info ya, di info ada kejelasannya. Nah, selanjutnya kita harus mengubah data raster tadi itu ke polygon dengan tools raster pixel to polygon atau polygonize, itu terserah. Cuma nanti kita harus intinya harus di polygon, dibuat polygon dari raster ke polygon, dan proses tersebut cuman bisa ngelaksanain satu band aja. Jadi cuman bisa nge-extract band satu. Jadi nanti kan ada 3 band tuh. Yang di polygonize itu tiga-tiganya band 3, band 1, 2, 3 tadi, YOD, max sama duration. Itu dibuat apa namanya? Polygon. Nah, biar nggak lupa dia itu yang mana, nanti teman-teman ganti namanya sesuai dengan datanya. Dia itu gain apa, gain band berapa. Berarti kalau misal band 1 YOD, kalian bisa ganti gain underscore 1 atau gain underscore YOD, terus gain max, gain dur, begitu pula dengan yang loss YOD. Jadi nanti ada 6 output, 3 gain dan 3 loss dengan masing-masing band yang ada di data raster tersebut. Gitu. Terus digabungin gain sama loss-nya dengan intersection. Pakai yang multiple. Lakukan penggabungan masing-masing citra. Satu set gain dan satu set loss. Jadi gain sama loss digabungin. Jadi mencakup ini tadi. 3 ini. 6 itu tadi. Sorry. Nanti hasil interseksi yang benar itu bakal seperti ini. Terus teman-teman bisa tambahin ID. Ya, pasti bisa lah di SPDK itu udah ada diajarin gimana caranya. Terus nanti hasilnya itu diekspor dalam format Excel, data tabular untuk disajikan ya, untuk bisa disajikan dalam bentuk lainnya. Seperti ini. Nanti datanya ekspor. Nah, dari data Excel itu kalian buatlah grafik hubungan apapun. Enggak sih, ini nilai tambah ya. Nah ini, grafik luas wilayah hutan yang berkurang dan bertambah setiap tahunnya. Kayak gitu, jadi nanti tinggal dibuat grafiknya aja. Seperti yang tadi kita coba di UI. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk AUI-nya itu nggak harus warna gamma. Teman-teman bisa pakai kertas, bisa pakai daerah asal masing-masing. Yang penting kalian punya SHP batas administrasinya. Jadi itu bebas. Nah, kalau misalnya kalian pakai itu, nggak harus warna gamma ya, itu bisa menambah nilai keaktifan kalian. Jadi nilai plus lah. Jadi nanti ada 2 nilai plus yang tadi kita pakai AOI lain selain warna gamma dan grafik hubungan. Seperti itu. Terus nanti teman-teman juga harus menjawab pertanyaan yang sudah ada tertera di modul. Dan nanti hasilnya itu dibuat satu dalam format PDF. Dan jangan lupa ini ya, alasan pemilihan parameter tadi. Masing-masing parameternya dijelaskan mengapa, dan kalau misalnya teman-teman pakai referensi literatur bisa dimasukkan juga. Oke, mungkin sekian praktikum kita pada pagi hari ini untuk shift pagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait praktikum acara ini, sekaligus acara terakhir klaster 2 pengolahan data menggunakan Google Earth Engine. Ya, silakan.
Oke, semisal dari teman-teman nggak ada pertanyaan, maka dari itu praktikum pada hari ini kita cukupkan. Teman-teman bisa leave dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih teman-teman.